warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir siap anak-anak? Siap. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi dua dunia. Semoga kita datang ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai amal sholihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berdoa yang akan dipimpin oleh Rifana. Duduk siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, kita bisa absen dulu. Alek, Alvina Fatimah Ayu Kirana Rara atau Fayuzayan Azimatul Mustalifah Sehatar Muhammad. Alhamdulillah dari semua ya. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Nasional adalah watot. Lagu ini menunjukkan cinta kita kepada tanah air. Silahkan kalian berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari bab apa anak-anak? Sunan Ampel. Saya masih ingat Sunan Ampel itu anaknya siapa anak-anak? Maulana Ibrahim. Sunan Ampel punya ajaran yang terkenal yaitu Moh Limo. Moh itu apa? Limo. Apa saja itu isinya? Moh Limo. Yang pertama adalah Moh Main. Moh Main itu artinya tidak mau bersuci. Yang kedua Moh Ngombe. Moh Ngombe artinya tidak mabuk-mabukan. Kemudian Moh Maling tidak mencuri. Terus kemudian Moh Mada tidak mau menghisap candu. Candu itu juga memabukkan kan? Candu itu seperti ganja, bahaya itu. Yang terakhir adalah Moh Madon. Madon itu apa? Adalah tidak berzina antara laki-laki dan perempuan. Itu ajaran dari Sunan Ampel. Itulah pelajaran kemarin, dan yang sekarang kita lanjutkan yang ada hubungannya dengan pelajaran tentang Sunan Ampel, yaitu tentang Sunan Derajat. Sebelumnya Pak Guru akan membacakan tentang tujuan pembelajaran tentang Sunan Derajat. Tujuan pembelajarannya melalui kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Peserta didik mampu satu, setelah pembelajaran siswa dapat mengetahui dan memahami peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nomor dua, setelah pembelajaran siswa dapat menyebutkan peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian yang nomor tiga, setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan peran Sunan Derajat dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ya, KPI-nya sudah sampean pelajari dulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk belajar. Kemudian nanti kalau tidak paham silahkan bertanya.
Apel kemarin punya istri berapa? Istri siapa saja? Nah, yang satunya Mas. Punya anak banyak? Berapa anaknya? Nah, kalau yang 5 itu berarti dari ibu yang satu, yang dua dari ibu satu. Ibu dari Sunan Derajat merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu area Teja 4 yang masih memiliki hubungan nasab dengan Ranggalawe. Sunan Derajat itu sejak kecilnya belajar kepada ayah sendiri. Kan Sunan Ampel itu mendirikan pesantren di dekatnya Masjid Ampel di sana. Kemudian Sunan Derajat ini belajar kepada ayahnya sendiri. Ayahnya itu memiliki pesantren, dan kecil anaknya jalan-jalan. Sunan Derajat ini termasuk anak yang sangat cerdas. Beliau berguru kepada ayahnya, kemudian setelah itu berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, Sunan Gunung Jati itu dulunya juga muridnya Sunan Ampel. Bahkan kemudian Sunan Derajat ini diambil menantu oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian Sunan Derajat menikah lagi. Itu ada cerita dan Sunan Derajat itu pernah naik kapal perahu itu, kapalnya pecah di tengah lautan itu, kemudian tenggelam. Nah, kemudian ada 2 ikan yang datang di karomahnya wali. Datang menolong Sunan Derajat sampai ke pantai. Udah masuk akal Pak? Ya, karomah atau kemuliaan wali itu memang tidak masuk akal. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya mendarat di daerah Jelak, Banjarwati. Nah di situ kemudian menikah dengan anaknya tokoh di situ. Jadi seperti Sunan Bonang kakaknya, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Anak-anak, selanjutnya kalian coba perhatikan video ini, video tentang Sunan Derajat, dan nanti diamati dan didiskusikan. Silakan disimak. Desa Jurang yang semula terpencil mulai dikembangkan semakin maju dan berkembang. Nama desa pun akhirnya berubah menjadi Kartaruna. Jadi tidak memilih adalah maka jalan untuk membantu sesama. Di sini ada antara satu peluang adalah sebagai itu. 1. Memberikan obat kepada orang buta. 2. Memberikan sedekah makanan bagi orang paparan. 3. Berikan wajib untuk membuat peduli bagi orang bicara. 4. Berikan materi untuk orang yang tidak berkaya. Ya, sudah cukup ya. Kemudian seperti biasa kita diskusikan. Kelompok 1 kemarin tetap kelompok 2, 3, 4, 5. Sekarang kursinya dalam
depan kelompok 2. Masa belajar sunan derajat dilengkapi dengan ilmu agama oleh ayahnya secara teratur di Pondok Pesantren Ampel Tinta Surabaya. Paham ya? Alhamdulillah. Dan duduk kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang kalian semua berdiri dulu. Berdiri. Nah. Biasa gimana pemanasannya? Tangan ini depan. Ini. Ikuti. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti biar ada ya. Ya. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan diangkat. Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau masih ngantuk tambah lagi. Sudah? Silahkan duduk. Biar tidak ngantuk siapa ini. Panik. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan maju depan. Perjalanan dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang terkenal akan kecerdasannya. Duduk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok 4. Silakan maju. Ajaran Sunan Derajat lebih ditekankan pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian diajari tentang agama Islam. Silakan duduk kelompok 4, tepuk tangan kelompok 4. Sama seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Ada? Sudah, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang silahkan kursinya ditata lagi ke depannya. Setelah kita tadi melihat video pembelajaran, juga kita telah berdiskusi dan mendengarkan tentang Sunan Derajat dari Pak Guru, bisa kalian simpulkan, ya kan? Kesimpulannya bagaimana? Yang keras. Menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Itu dakwahnya Sunan Derajat. Jadi gimana maksudnya? Sunan Derajat itu sangat akrab dengan masyarakat sekitar. Kesimpulan yang nomor 2 coba apa? Mengayomi masyarakat. Betul. Jadi Sunan Derajat setiap kali memperhatikan rakyatnya, terutama setelah pembukaan lahan baru. Jadi beliau pindah ke tempat yang luasnya itu sekitar 9 hektar ya. Itu dibuka lahannya. Nah itu masyarakatnya diayomi dan di situ masih angker. Jadi banyak hewan-hewan buas atau makhluk-makhluk halus gitu. Itu beliau bisa mengamankan dari hal tersebut. Kemudian kelompok 2, kesimpulannya lagi apa? Jadi yang telah kita pelajari, mengentaskan kemiskinan rakyat. Sunan Derajat terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi. Yang belum kelompok mana? Kesimpulannya dari kelompok sini ya. Kelompok berapa nanti? 3 ya. Silakan kelompok 3 kesimpulannya. Kearifan dan kebijaksanaan. Dengan kearifan dan kebijaksanaan, itu metode dakwahnya juga begitu, dengan berhikmah. Jadi beliau memberi contoh dengan perbuatan akhlak yang baik, akhlakul karimah, tidak memaksa. Jadi orang yang masuk Islam tidak dipaksanya. Karena melihat beliau itu akhlaknya baik, lemah lembut, akhirnya orang-orang sekitar menjadi tertarik. Ada lagi dari kelompok berapa? Kesimpulannya, kelompok 1 melalui kesenian tradisional yang tadi ya, beliau mempunyai alat gamelan yang bernama singo mengkok, dan beliau juga pintar menciptakan lagu-lagu gending-gending Jawa yang sampai sekarang masih dipakai.
Silakan kalau mana? Lewat pitutur sosial apa pitutur itu ya? Pitutur luhur apa pitutur? Nasihat. Jadi beliau punya pitutur yang terkenal, namanya apa tuh? Catur Piwulan. Itulah metode-metode dakwah dari Sunan Derajat. Minggu depan pelajarannya adalah tentang Sunan Kalijogo. Masih ada kaitan dengan ini, yang Sunan Derajat. Untuk PR-nya nanti dikerjakan di rumah halaman 46. Dikerjakan di rumah. Nanti boleh minta bantuan tetangga, teman, orang tua, Mbak Yu. Tetapi tidak boleh ditulis. Dan selalu ingat kali, boleh diwarai, diajari, tapi tidak boleh ditulis. Sebelum pulang kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Galih. Siap. Berdoa mulai. Rabbi qad ataitani ilma waj'alhu nafi'an fi dini wa ma'ashi. Amin ya rabbal alamin. Jaga diri jalan. Kalau ada kekurangan dan kelebihan juga jangan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.